Barang siapa yang makan riba dilaknat. Barang siapa yang memberikan riba dilaknat. Barang siapa yang menulis riba dilaknat. Dan barang siapa yang menjadi saksi riba dilaknat. Hari ini yang memegang jabatan kepala desa di semua desa yang ada di seluruh Indonesia, termasuk ketua BUMG, jangan dana BUMG itu dikembangkan lewat riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Masyaallah muslimin, sidang jamaah yang kami muliakan, pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan singkat ini adalah 1 dirham riba sama dosanya dengan 36 kali berzina. Mari kita perhatikan yang pertama ayat yang Allah haramkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wadaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa-sisa riba, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini Allah menantang, mengajak kaum muslimin untuk memilih sebuah pilihan, beriman kepada Allah atau tinggalkan riba, untuk menunjukkan identitas Anda sebagai seorang muslim. Kemudian lanjutan ayat ini, fa'illam taf'alu, barang siapa yang tidak meninggalkan riba, atau barang siapa yang tetap melakukan riba walaupun itu sudah ada larangan, fa'adhanu biharbim minallahi wa rasulih, maka Allah menyatakan perang kepada Allah dan Rasul, menyatakan perang kepada orang-orang yang masih melakukan praktek-praktek riba. Jadi kalau kita lihat ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan segala macam bentuk yang namanya riba. Apabila orang meninggalkan riba dan cukup dengan pokok uangnya, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lalu melakukan taubat atas kesalahan yang mereka lakukan, insyaallah peluang untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini cukup menjadi pelajaran yang sangat berharga. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat yang sama pada ayat 276 surah Al-Baqarah, Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan memakmurkan sedekah. Jadi pengaruh riba dalam kehidupan itu cukup besar. Jadi usaha yang digalang melalui riba itu pada akhirnya akan mendatangkan kerugian. Mereka itu akan bangkrut, ekonomi ini akan lesu. Karena setiap orang yang meminjamkan uang dengan bunga itu pasti akan dililit oleh utang. Maka pincangnya kehidupan pembangunan ekonomi itu akibat riba yang merajalela dalam kehidupan. Maka setelah riba merajalela dalam kehidupan, maka muncullah pengangguran. Semangat kerja tidak ada. Karena orang berpikir bekerja pun ini adalah untuk membayar utang, membayar bunga yang sudah dijerat lebih dahulu. Dan inilah terjadi kesenjangan ekonomi di tengah kehidupan masyarakat Islam hari ini. Padahal konsep ekonomi sudah jelas dalam Islam. Konsep ekonomi sudah jelas. Landasan ekonomi sebenarnya bukan segala macam teori, cukup praktis. Jika sekiranya penduduk bumi ini beriman, kan landasannya keimanan. Yang kedua, wattaqau, bertakwa. Allah berjanji akan kuturunkan kenikmatan dari langit. Allah berjanji akan dibelah bumi. Dalam bumi pun akan keluar nikmat. Sebenarnya konsep ekonomi Islam adalah yang pertama membentuk karakter manusia agar menjadi orang-orang yang berakidah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik ketaatan kepada Allah, di balik keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan mendatangkan rezeki yang luar biasa. Saya kasih sebuah contoh. Burung cekaka. Burung cekaka itu warnanya hitam. Dari paruhnya sampai ke ujung kaki hitam.
saat dia bertelur, kemudian saat telurnya menetas, anaknya bukan berwarna hitam, anaknya berwarna kelabu. Jadi pada saat dia melihat anaknya berwarna kelabu, dia meninggalkan anaknya. Rupanya naluri binatang itu, cekaka, juga mengatakan bahwa itu bukan anakku. Kenapa aku hitam, anak tidak hitam, kelabu. Akhirnya dia meninggalkannya. Tapi dari jarak jauh, dia selalu memonitor anaknya di dalam sarang. Dan dia tidak pernah mengantarkan makanan. Tapi apa yang terjadi? Allah ciptakan anak burung cekaka yang warna kelabu atau warna abu-abu itu mendatangkan ulat. Karena sesuai dengan selera ulat. Maka tatkala satu ulat yang datang, dimakan oleh anak cekaka. Sampai anak cekaka itu besar, 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Yang dulunya warnanya abu-abu atau kelabu, kemudian berubah sedikit demi sedikit menjadi hitam. Setelah 3 bulan, 4 bulan kemudian, barulah anak cekaka itu hitam. Maka tatkala anaknya sudah hitam, burung cekaka turun untuk menjemput anaknya. Itulah contoh. Tatkala tidak diberikan makanan pun oleh induknya, itu dia bisa makan. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, soal rezeki itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara sekalian, Rasul melaknat riba. Barang siapa yang makan riba dilaknat. Barang siapa yang memberikan riba dilaknat. Barang siapa yang menulis riba dilaknat. Dan barang siapa yang menjadi saksi riba dilaknat. Pada akhir hadis ini Rasul mengatakan, qala hum sawaun. Semua mereka sama saja. Jadi saudara-saudara sekalian, pada hadis lain Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan, ar-riba salatatun wa sab'una baban. Riba ini adalah 73 pintu. Di pintu riba itu ada 73. Mungkin kalau sekarang lebih. Seringan-ringan dosa adalah sama dengan seorang laki-laki yang mendinahi ibu kandung sendiri. Bayangkan. Seringan-ringan dosa riba sama dengan seorang laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya saya cukup yakin kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun iman yang dimiliki, dia akan meninggalkan riba. Kemudian pada hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa dirhamur riba ya'kuluhu rajulu wa huwa ya'lam. Barang siapa yang mengetahui 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui riba itu adalah dosa, maka dosanya adalah asyaddu min sittin wa salasina zaniyah. Dosanya itu lebih berat dari seorang pendina. Jadi ma'asyiral muslimin, makanya kepada kita seluruh umat Islam untuk berhati-hati dengan apa yang disebut riba. Karena riba ini sebenarnya sudah dijanjikan oleh Allah, tidak akan pernah menguntungkan. Riba itu yamhaqullahu riba, akan dihancurkan oleh Allah, akan dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada saudara-saudara sekalian, terutama hari ini yang memegang jabatan kepala desa di semua desa yang ada di seluruh Indonesia, termasuk ketua BUMG, jangan dana BUMG itu dikembangkan lewat riba. Ini biasanya dana yang dipinjamkan itu dengan bunga 8%. Ini adalah tetap riba siapapun yang melakukannya. Maka stop riba, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemakmuran ekonomi tidak akan pernah muncul. Jangan bermimpi. Tidak akan pernah muncul kemakmuran ekonomi manakala riba masih dibudayakan dalam kehidupan. Dan siapa yang tanggung jawab? Dan betapa besar dosa. Jadi buat apa kita takbir di hadapan Allah setiap hari? Buat apa kita puasa di bulan Ramadan? Ada duit naik haji dan umrah, sementara riba masih kita budayakan. Jadi mudah-mudahan kita tinggalkan riba karena dosanya sangat besar. Jadi demikianlah, semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.